saya akan memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana masyarakat ya untuk bisa memilih hewan kurban yang sehat ya. Tentunya saya ingin menjelaskan dulu tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Junto Nomor 41 Tahun 2014 itu terkait peternakan dan kesehatan hewan. Di mana di sini juga dijelaskan tentang animal welfare atau kesejahteraan hewan. Nah, di sini perlu kita pahami bahwa ada 5 prinsip dari animal welfare ini yang perlu dipahami juga oleh masyarakat, yaitu yang pertama itu bebas dari hewan itu harus bebas dari rasa lapar, rasa haus dan malnutrisi atau kurang gizi gitu ya. Kemudian hewan itu juga harus bebas dari rasa tidak nyaman secara fisik maupun lingkungan, yaitu suhu udara. Kemudian yang ketiga itu hewan harus bebas dari rasa sakit, rasa cedera ataupun penyakit. Ya. Kemudian yang keempat hewan itu harus bebas dari rasa takut dan tertekan. Nah, hewan itu juga stres ya, bisa stres. Ya. Kemudian yang kelima hewan itu juga harus bebas untuk menampilkan perilaku alaminya. Nah, ini yang perlu dipahami oleh masyarakat gitu ya. Jadi ini kalau kita kaitkan dengan hewan korban, maka hewan korban yang persiapan hewan korban yang nantinya akan dipotong atau disembelih itu prinsip-prinsip ini harus dijalankan. Untuk apa? Untuk kita bisa mendapatkan produk hewan atau daging yang bersifat asuh. Asuh itu kepanjangannya adalah aman, kemudian sehat, utuh dan halal. Aman di sini artinya daging itu tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan yang berbahaya. Yang sehat artinya mempunyai nilai gizi tinggi sehingga bisa meningkatkan kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsi. Utuh artinya daging yang hasil pemotongan hewan korban tadi tidak tercampur dengan bahan-bahan lain ya, dari hewan lain yang mungkin hewan yang tidak halal ya. Kemudian halal artinya proses pemotongan itu sudah dijalankan berdasarkan syariat agama Islam sehingga halal untuk dikonsumsi. Jadi hal-hal ini yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau dikaitkan dengan bagaimana sih syarat hewan kurban itu gitu ya, ada beberapa yang perlu kita cermati. Yang pertama, jenis hewan kurban. Jenisnya apa? Jenisnya ya harus hewan ternak. Hewan ternak seperti kambing, domba, kerbau, ya, sapi itu yang diternakkan. Kemudian juga dilihat usianya ya, atau umur dari hewan korban itu. Hewan korban harus mencapai umur ya minimal yang sudah ditentukan di dalam syariat Islam, yaitu kalau pada sapi itu minimal 2 tahun ya, atau 2 tahun lebih ya. Kalau kita lihat bagaimana untuk melihat umur 2 tahun, kita lihat pergantian giginya. Kalau kita istilahkan powel giginya ya, ganti gigi. Jadi kalau umurnya 2 tahun itu 2 atau 3 tahun itu powelnya ada 4, itu giginya ada 4 yang sudah ganti. Kalau giginya yang depan, gigi seri depan itu cuma 2, itu yang ganti itu masih sekitar 1-2 tahun umurnya. Kalau untuk domba dan kambing itu minimal umur 1 tahun gitu ya, minimal 1 tahun atau lebih gitu ya. Itu yang
disyaratkan bisa digunakan untuk hewan korban. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga adalah sehat tanpa cacat. Nah, tadi juga dijelaskan oleh Pak Direktur RPH tadi bahwa hewan-hewan yang akan dijadikan korban itu harus memang sehat. Bagaimana melihat hewan sehat? Ya, kelihatan lincah, kemudian bulunya tidak kusam atau bulunya mengkilap, gitu ya. Kemudian kaki-kakinya ini kokoh, gitu ya. Artinya tidak pincang, ya. Kemudian serasi, gitu ya. Tubuh badannya itu serasi. Kemudian kalau kita lihat juga kalau hewan jantan, ya kan, ini kan mesti hewan jantan yang kita potong. Itu kita lihat juga hewan yang tidak dikastrasi, ya. Jantan yang tidak dikastrasi, kastrasi itu tidak dikebiri, gitu ya, tidak dikebiri. Itu artinya kan berarti testisnya harus lengkap, ya. 2 pasang yang ada di dalam skrotum, gitu ya, tidak boleh karena ada yang kalau ada kelainan itu namanya, kalau di dalam istilah kedokteran hewan ada monorkit. Monorkit itu hanya 1 testis saja yang masuk di dalam skrotum. Ini tidak diperkenankan, ya, untuk dipotong, gitu ya, sebagai hewan korban. Nah, jadi tadi tidak cacat fisik, ya, bulu mengkilap, kakinya sempurna, gitu ya, lincah, ya. Kemudian biasanya juga kita lihat suhu tubuhnya, kemudian lubang-lubang kumlah, ya, lubang kumlah seperti hidung, telinga, anus dan kelaminnya itu juga bersih, ya. Itu ciri hewan yang sehat tanpa cacat. Kemudian yang keempat, itu bukan milik orang lain, ya, artinya hewan itu bukan curian, gitu ya. Hewan itu bukan hewan warisan, gitu ya. Memang kita membeli dengan hasil jerih payah kita sendiri. Kemudian proses penyembelihan yang kelima ini, syaratnya penyembelihan hewan korban itu dilakukan pada saat setelah melakukan ibadah sholat Idul Adha. Jadi sebetulnya kegiatan Erlangga Forum ini sudah sustain. Ini artinya selalu berkelanjutan. Setiap hari Jumat kita selalu tayang dengan tema-tema yang update, gitu ya, pada kondisi-kondisi yang memang dibutuhkan untuk kita bincangkan, gitu ya. Seperti pada beberapa waktu yang lalu kami Prof. Imam dengan saya juga berdiskusi juga, berbincang juga di Erlangga Forum ini tentang masalah PMK. Pada saat itu tuh kita mengangkat PMK, ya. Nah, tentunya ini kan sudah ditayangkan dan dirilis, gitu ya, di berbagai radio yang ada di Jatim, ya. Kemudian kita juga punya link YouTube, ya, yang mungkin bisa kita sebarluaskan, gitu ya, bisa ditayangkan ulang, gitu ya, apabila itu dibutuhkan, ya. Jadi di Erlangga Forum Sekolah Pasca Sarjana ini akan selalu menayangkan topik-topik yang memang sedang update, gitu ya, pada saat-saat ini. Pada saat ini kita menjelang Idul Adha, kita membahas tentang hewan korban yang bagaimana memilih hewan korban yang baik, ya. Tentunya tadi karena masih dikaitkan, ya, dengan kondisi yang PMK ini masih belum tuntas, gitu ya, pasti juga akan kita bahas lagi, kita bincangkan lagi tentang bagaimana kondisi hewan korban bila ada kasus-kasus PMK ini, gitu ya. Jadi sebetulnya ini sudah, kalau upaya dari Sekolah Pasca Sarjana ini sudah berkelanjutan, ya, kegiatan ini setiap Jumat sore, gitu ya, jam 15 sampai jam 17.